butuh ilmu untuk bisa mentahrid sebuah hadis itu sendiri, dan butuh waktu. Bisa jadi satu hadis apabila ditahrid bisa menjadi 100 halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel DR Gus IMPD. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Dukungannya jangan lupa subscribe, Like, comment, share. jangan lupa share juga ya. Tekan tombol loncengnya. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di perkuliahan hari ini kita akan membahas tentang tahrijul hadis. Sekaligus saya akan kolaborasi dengan teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk menyampaikan tugas kuliahnya. Tonton video ini sampai habis, jangan di-skip supaya mendapatkan informasi tentang tahrijul hadis di mata kuliah studi hadis dengan akurat, jelas, dan dapat difahami secara detail tentang hadis itu sendiri. Langsung kita ke materi, cek cus. A few moments later. Mahasiswa-mahasiswi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tahrijul hadis sebuah jalan yang harus ditempuh bagi kaum intelektual muda untuk memahami sebuah hadis. Karena di antara kita banyak sekali yang memperdebatkan ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih, ini hadis bid'ah, ini hadis nggak bisa digunakan oleh dasarnya, berbagai macam persoalan tentang hadis. Maka intelektual muda, mahasiswa-mahasiswi, kita kaji bagaimana hadis itu berdasarkan studi hadis. Baca. Tahrijul hadis berasal dari bahasa Arab, yakni kharaja, mengeluarkan. Apa yang dikeluarkan? Maka seorang ahli hadis namanya muhadisin mengatakan bahwasanya tahrijul hadis itu adalah segala sesuatu yang dikeluarkan, yang menunjukkan tempat aslinya sebuah hadis dengan sanadnya, menjelaskan derajatnya sebuah hadis itu sendiri, sehingga hadis itu dibedah, ditelusuri satu persatu sehingga kelihatan kualitas hadisnya itu dari rawi satu ke rawi yang lainnya. Itulah tahrijul hadis. Untuk penjelasan berikutnya kita dengarkan dulu dari teman-teman mahasiswa-mahasiswi untuk mempresentasikan tugas kuliahnya. Kenalkan, nama saya Risa Wardana, nomor NIM 401-190-304 dari kelas Ekonomi Syariah J. Di sini saya akan memenuhi tugas akhir mata kuliah studi hadis dengan menjelaskan materi takhrij hadis. Di sini saya sudah membuat peta konsepnya. Seperti ini. Pengertian takhrij hadis. Takhrij secara etimologi berarti mengeluarkan.
Dan menurut Mahmud Al-Tohan, takhrij sebagai penelusuran atas lokasi hadis dalam sumber-sumbernya yang menyebutkan hadis beserta sanadnya untuk kemudian dikaji kualitas hadisnya. Dan hadis sendiri yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapan maupun persetujuan dari Rasulullah. Jadi hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran, sehingga dapat disimpulkan bahwa takhrij hadis yaitu pencarian atau penelusuran hadis pada berbagai kitab hadis dan sebagai sumbernya yang asli yang di dalamnya dikemukakan secara lengkap matan dan sanadnya, sehingga dapat diketahui validasi dan kedudukan derajatnya hadis ketika akan diimplementasikan atau diaplikasikan. Lalu takhrij hadis sudah dipraktikkan sejak awal perkembangan ulum hadis. Pada awalnya, takhrij dilakukan hanya sebatas untuk mengetahui letak hadis pada sebuah kitab atau literatur. Kemudian dilanjutkan untuk meneliti kualitas hadis jika diperlukan, sehingga setelah dilakukan penelitian tersebut maka dapat dihentikan karena sudah mengetahui berupa kitab atau literatur hadis yang menyebutkan hadis beserta sanadnya. Nah, contohnya kita sudah mengetahui hadis yang sedang ditakhrij yang bersumber atau diriwayatkan oleh Muslim atau Abu Daud, maka setelah itu dapat dihentikan kegiatannya. Lalu penelusuran proses takhrij hadis bermuara pada Al-Masadir Al-Asliyah, yaitu kitab sumber asli. Nah, kitab ini dapat ditemukan dalam literatur atau kitab yang menyebutkan hadis beserta sanadnya yang dimiliki sendiri oleh penulis kitab atau literatur tersebut dan bersambung hingga Rasulullah. Nah, dapat diperhatikan bahwa literatur non-hadis dapat dikategorikan sumber asli ketika menyebutkan hadis beserta sanad yang dimiliki penulisnya sendiri. Namun, jika tidak menyebutkan sanad dan merujuk pada hadis lain, literatur tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai sumber asli dan tidak dapat dijadikan bahan untuk takhrij hadis. Contohnya yaitu Takhrij Al-Tabari dan Al-Umum karya Al-Syafi'i. Lalu yang kedua yaitu metode takhrij hadis. Menurut Mahmud Al-Tohan disusun menjadi 5 metode. Yang pertama yaitu metode indeks nama sahabatnya. Metode ini digunakan ketika nama perawi sahabatnya diketahui. Metode ini berlaku pada kitab Musnad, Mu'jam, dan Atrof. Penggunanya yaitu harus meyakini bahwa sosok sahabat yang meriwayatkan hadis itu yang akan ditakrijkan dan kemudian dilakukan penelusuran pada buku atau literatur atau kitab yang menuliskan urutan nama-nama sahabatnya. Metode yang kedua yaitu kata pertama dalam matan. Nah, dalam mengetahui ungkapan awalnya sebuah matan hadis dapat dilakukan metode yang pertama yaitu mengumpulkan hadis yang matanya sudah populer di kalangan masyarakat. Contohnya karya Al-Suyuti. Lalu yang kedua yaitu kitab-kitab yang disusun berdasarkan abjad huruf pertama matanya. Jadi huruf yang disusun itu pertama matanya itu harus diperhatikan. Lalu yang ketiga yaitu kitab yang disusun berdasarkan indeks matan hadisnya, yaitu contohnya pada kitab Miftah dan kitab Fihris. Lalu yang berikutnya yaitu metode tematis hadis, yaitu digunakan oleh seseorang yang memiliki cita rasa ilmiah tinggi yang dapat menentukan tema hadis yang akan dikaji. Nah, biasanya orang ini memiliki wawasan yang luas dan memiliki banyak ilmu keislaman yang dapat melakukan penelusuran dalam
kitab maupun literatur beserta sanadnya. Lalu yang keempat yaitu metode indeks kata. Nah, dengan metode ini dilakukan dengan cara mencari kitab yang menjadi kata kunci dalam indeks hadis tersebut, yaitu yang terdapat di dalam matan hadis dan tidak banyak digunakan di dalam ungkapan sehari-harinya. Lalu yang terakhir yaitu metode penelusuran berdasar kondisi matan dan sanadnya. Metode ini digunakan untuk kitab yang atau literatur yang mengoleksi hadis yang memiliki kekhasan sendiri. Nah, dapat ditemukan dalam sanad dan hadisnya tersebut. Sehingga kelima metode tersebut dapat digunakan secara bersamaan maupun dipilih salah satu yang dapat membantu untuk melakukan penelusuran hadis. Lalu yang berikutnya yaitu prinsip-prinsip dasar takhrij hadis. Yang pertama yaitu takhrij bersifat mandiri atau istiqlal, yaitu kajian yang dilakukan pada sanad periwayatan dan penilaian tanpa harus memiliki seluruh sanad yang ada. Lalu yang kedua yaitu informasi yang banyak terkait takhrij hadis yang akan dipaparkan, yaitu kita harus memaparkan informasi yang banyak yang terkait dengan takhrij hadis tersebut. Misalnya yaitu dari penilaian kualitas hadis dan penilaian ulama terhadap kualitas hadis tersebut, lalu ketersambungan sanadnya juga. Yang berikutnya yaitu sebuah hadis diriwayatkan lebih dari satu sahabat. Jadi hadis itu diriwayatkan oleh lebih dari satu sahabat. Contohnya yaitu sahabat Fulan dan sahabat Hurairah. Lalu yang keempat yaitu memperhatikan substansi matan hadis, yaitu berupa variasi redaksional matan jika lebih dari satu riwayat. Lalu kajian sanadnya berupa biografi perawi, lalu kajian atas kata-kata yang unik atau ciri khasnya dari hadis, lalu dan keunikan masing-masing perawinya dalam periwayatan hadis tersebut. Lalu yang berikutnya yaitu takhrij dilakukan berdasarkan substansi matan hadisnya. Yang keenam, takhrij hadis dilakukan terhadap sebuah riwayat sehingga penilaian diberikan kepada riwayat tersebut. Lalu yang ketujuh yaitu penilaian terhadap seorang perawi merupakan ijtihad yang didasarkan data biografi yang tersebar dalam literatur biografi perawi. Nah, dalam metode ini atau prinsip ini dapat dilakukan metode jarwah takdil untuk memudahkan kita mengenali kualitas perawi dari hadis tersebut. Lalu yang terakhir yaitu standar masing-masing ulama dalam penilaian jarwah takdil berbeda. Jadi kita perlu menelusuri lebih jauh ketika terjadi perbedaan antara kualitas perawinya. Lalu yang terakhir yaitu manfaat dari kita mentakhrij hadis. Yang pertama yaitu dapat mengetahui letak hadis pada sumber-sumber primernya. Yang kedua yaitu mengetahui apakah perbuatan tersebut benar-benar sebuah hadis atau bukan. Yang ketiga yaitu diketahui kualitas hadisnya. Dan yang keempat yaitu mengetahui goribah, latar belakang asbab urut, kondisi perawi hadisnya yang bagaimana, terus dan mengetahui matan yang jelas dengan kualitas perawinya tersebut. Mahasiswa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mentarikh hadis adalah sebuah pekerjaan yang mulia yang harus didalami oleh intelektual muda seperti mahasiswa guna untuk mengetahui derajatnya sebuah hadis. Tetapi tidak mudah, butuh ilmu untuk bisa mentahrid sebuah hadis itu sendiri, dan butuh waktu. Bisa jadi satu hadis apabila ditahrij bisa menjadi 100 halaman, dan kita harus menelusuri kitab aslinya sebuah hadis itu, seperti kitab Al-Kutub As-Sittah, Al-Muwatta Ibnu Malik, dan kitab-kitab asli hadisnya yang lainnya bisa dijadikan sumber rujukan untuk mentahrid sebuah hadis. Demikian perkuliahan hari ini, semoga berkah dan manfaat. Apabila ada pertanyaan silahkan di kolom komentar, kita akan bahas
secara detail tentang takhrijul hadis di diskusi-diskusi kita di perkuliahan hari ini. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inhayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.